SMA unggulan untuk Mudun Selamat Kota Kendal, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan ketiga di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kota Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap memulai pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Baik, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Marilah kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran pada hari ini. Amin. Sebelumnya, hari ini ada yang dekat ya ini? Kelasnya sudah dikatin belum? Sudah. Ada yang dekat hari ini? Ya, terima kasih ya. Berarti kalau kelasnya bersih, kan belajarnya juga nyaman ya. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang sudah masuk. Ya, tidak masuk ya. Baik, Bapak absen dulu. Mbak Aina, Mbak Ainu, Mbak Ani, Mbak Dina, Mbak Elia, Mbak Istika, ya. Mbak Meli, Mbak Nova, Mbak Satyani, Mbak Siti, Mbak Siti Nurhamila, Mbak Siti Rahmatun, Mbak Maya. Oke, yang sakit 3 ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kemarin kita sudah belajar yang pertama terkait tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga tajwid surat An-Nur ayat 2 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas asbabun nuzul dan juga isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 ya. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat yang kedua yaitu surat An-Nur ayat kedua. Nah, sebelum pembelajaran coba Bapak tanya, siapa yang semalam belajar PAI? Coba angkat tangan. Satu, ada lagi yang lain? Cuma satu kelas, cuma satu. Tidak ada lagi yang lain. Mari istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai terjadi lagi ya. Ya, kita semoga yang belajar PAI lebih banyak lagi ya. Jangan harus belajar. Baik, sebelumnya kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Bapak bilang halo, kalian bilang hai. Dan kita coba. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Hai. Ya, kita coba lagi. 1, 2, 3. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Nggak fokus sih ya. Coba kalau fokus masih bisa menjawab ya. Oke, itu ya. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait surat Al-Isra ayat 32 ya. Kita akan mencari tahu isi kandungannya, kita akan mencari tahu asbab nuzulnya ya, karena bab ini berkaitan dengan larangan pergaulan bebas
dan juga larangan perbuatan zina. Nah, mari kita lihat slide akan Bapak tampilkan. Harus Mas. 3. Baik, karena dilihat ada slide ini ya, kita akan belajar bab pertama yaitu larangan pergaulan bebas dan juga larangan perbuatan zina ya. Pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama, kita akan menganalisa asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32. Juga kita akan menganalisa isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 serta hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan juga larangan perbuatan zina ya. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian nanti untuk apa kita belajar sih? Tujuan kita belajar materi ini ya. Harapannya setelah nanti kalian mempelajari, kalian itu pertama tahu ya apa sih penyebabnya ayat surat Al-Isra ayat 32 ini turun ya, bisa dianalisa. Kemudian juga kalian akan bisa menganalisa isi kandungan ya. Apa sih inti dari surat Al-Isra ayat 32 dan juga nanti akan mempelajari beberapa hadis yang ada kaitannya dengan larangan pergaulan bebas. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih. Pergaulan bebas itu apa sih? Coba, ada yang tahu pergaulan bebas itu apa? Saya Pak, pergaulan bebas itu sering berkeluyuran malam-malam. Ya, kata teman kamu, pergaulan bebas itu suka keluyuran malam. Coba, ada lagi nggak yang lain? Coba angkat tangan. Saya Pak, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang meresahkan masyarakat. Ya, jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang meresahkan masyarakat, gitu ya, jawabannya ya. Baik, ada dua pendapat nih. Yang pertama mengatakan pergaulan bebas itu yaitu suka keluar malam, suka keluyuran malam. Tadi temannya lagi yang satu menyatakan pergaulan bebas itu pergaulan yang meresahkan masyarakat. Nah, coba Bapak ada beberapa soal, coba kalian jawab di buku tulis ya, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kita tentang pergaulan bebas. Baik, ini Bapak ada beberapa soal. Coba Bapak ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang pergaulan bebas. Ada 4 soal, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Bapak tunggu 1 menit dari sekarang. Bisa? Nah, kelihatan tulisannya? Oke, silakan kerjakan di buku tulis, nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang kita bahas bersama-sama. Coba, Mbak Aina, kira-kira soal nomor 1, pergaulan bebas adalah apa jawabannya? Perilaku melewati batas. Coba, siapa yang menjawab jawaban A? Angkat tangan. A. 4 orang. Ya, Bapak catat. Nomor 1 4 orang. Kita lihat jawabannya. Pergaulan bebas adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Perilaku melewati batas. Ya, selamat 4 orang bisa menjawab dengan benar. Kita lanjut nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk pergaulan bebas. Coba, siapa yang menjawab A? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada yang menjawab B? Enggak ada. Ada yang menjawab C? Enggak ada. Ada yang menjawab D?
dapat yang jawab A, yang lainnya jawab apa? Yang jawab, astagfirullah. Dijawab, jangan dijawab ya. Oke, kita lihat jawabannya kedua yang bukan termasuk pergaulan bebas. Ya, begadang sampai tengah malam ya. Orang begadang itu enggak termasuk pergaulan bebas ya. Barangkali begadangnya membuat ngaji, membuat tugas. Oke, soal ketiga, larangan mendekati zina Allah jelaskan dalam surat apa? Coba. Jawaban kamu apa? B. Al-Isra. Coba yang jawab B orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Surat Al-Isra ayat 32. Yang terakhir, melihat sesuatu yang tidak sepantasnya dilihat dengan sengaja. Melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat dengan sengaja, termasuk A. Zina besar, B. Zina tipis, C. Zina majasi, D. Zina musal, E. Zina sedang. Jawabannya apa kira-kira? Zina musal. Coba yang jawab zina musal berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, sudah dua. Coba yang lainnya yang menjawab zina besar. Gak ada. Yang menjawab zina hakiki. Gak ada. Yang menjawab zina majasi. Gak enggak jadi semua gitu. Jangan ganti semua. Salam ya Bapak. Oke ya. Kita lihat jawabannya. Melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat itu termasuk ke dalam zina majasi ya. Oke, alhamdulillah. Berarti masih banyak yang belum tahu tentang pergaulan bebas ya, dan juga tentang larangan zina. Baik, kita akan lanjutkan. Bapak punya gambar, silakan diamati yang pertama. Coba. Mbak Rima, ini gambar apa? Balapan liar. Itu termasuk pergaulan bebas apa enggak? Balapan liar, termasuk. Oke. Yang kedua, apa punya gambar lagi ini? Coba yang belakang, Mbak Siti. Ini gambar apa? Iya Pak, itu gambar anak tawuran. Siapa yang tawuran? Anak sekolah. Anak sekolah. Baik. Oke, ini gambar anak-anak sekolah sedang tahu. Nah, ini termasuk pergaulan Bebas. Ada lagi, Bapak punya gambar lagi. Coba nih. Apa ini coba? Coba, ada yang bisa jawab nih. Coba angkat tangan, ini apa ini? Apa, Mbak? Orang sedang merokok. Orang sedang bermain. Itu cewek cowok ini? Cewek. Pakai baju sekolah lagi ya? Ya. Ya, ini sangat-sangat panas ya. Makanya ada cewek rokok, bukan? Ini salah satu contoh pergaulan bebas. Bapak masih punya lagi? Coba, siapa yang tahu? Apa ini? Minuman keras. Ya. Nah, kalau ada orang mengkonsumsi minuman keras, maka dia sudah termasuk melakukan pergaulan bebas. Ya. Nah, ini Bapak punya video terkait pergaulan bebas. Kita lihat ya. Ada semua? Ya. Ada ya? Ada apa tentang salah?
tradisional itu adalah musik yang turun temurun. Oke, baik ada semua, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Anda boleh istirahat. Sarah, 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 gue mau ngomong. Sarah, asli, Sarah dengerin gue dulu. Sarah lihat sini, kenapa coba? Sarah lo kenapa sih hari ini? Gue perhatiin. Sarah lihat gue sini. Kenapa? Itu kan handphone gue mana? Ini gue dong kemana? Sepatu lo itu kenapa? Kalau ini bukan Sarah yang gue kenal, Persetan sama Sarah yang lama. Sarah. Oh, masa bro? Udah lama nunggu? Iya, lama kali. Pesanan kemarin gimana? Oke, tunggu bentar. Telepon agennya dulu. Halo bro. Halo bro. Kemarin gimana? Oh ya, barangnya udah ada. Situasi aman kan? Aman lah. Barang itu udah di tangan. Oke. Kita di tempat biasa bro. Oke. Ayo kita ke tempat biasa. Barangnya gimana bro? Aman. Cukup. Kamu dari mana aja sih? Tadi abang ada bisnis, biasalah. Oh ya, kamu sekarang sekolah? Mau pergi sekolah? Kalau abang ajak kamu pergi main gimana? Kan aku mau sekolah. Apa? Sekolah itu tak penting. Lebih baik kita pergi main. Emang kita mau pergi kemana? Ke tempat yang belum pernah kamu datang. Tidak. Kita pergi. Memang saya, Bu. Belum isi. Iya, karena begini nih, sama sih. Ibu lihat kamu kan dekat dengan Sarah. Karena akhir-akhir ini Ibu melihat Sarah tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi dengan Sarah? Mungkin bisa menceritakannya kepada Ibu. Sebenarnya akhir ini kami perhatiin Sarah itu dia temenan sama cowok yang kurang terpelajar sama pergaulan bebas. Iya Bu, cuma itu yang kayak mainin motor terus bawa cewek kemana-mana Bu. Sabar. Tenang bos, tenang. Tunggu dulu bos, ini bisa kita bicarakan. Kau sudah main-main dengan saya ya? Sabar bos, sabar. Abang! Ada apa ini? Oh. Jadi ini pacar. Iya. Oke bos, tenang. Biar saya bicarakan dulu sama pacar saya bos. Tenang bos. Oke, lepaskan dia. Abang kenapa Bang? Abang kenapa? Sarah, bantu abang kali ini Sarah. Bantu apa Bang? Tapi tidak harus dengan cara seperti ini juga kan Bang? Abang mohon Sarah, mohon abang Sarah. Bantu abang kali ini. Tapi Abang tetap setia kan? Abang tetap setia kan Bang? Abang kan tetap setia sama Sarah.
Sikat bos. Tadi video gambaran pergaulan bebas ya. Jadi kasihan mengenai video itu ya. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhi. Nah, sebelumnya tadi Bapak sudah menampilkan beberapa gambar. Terus tadi juga sudah menonton. Coba Bapak tanya ya. Kira-kira sebelumnya tadi kan Bapak sudah tanya tuh apa itu pergaulan bebas. Setelah melihat semua ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa itu pergaulan bebas? Ada nggak? Belum tahu. Nah, kita masuk pembahasan ya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang merupakan salah satu bentuk perilaku yang melewati batas. Jadi sebuah perbuatan perilaku seseorang yang melewati batas, baik itu melewati batas aturan hukum, baik aturan masyarakat, ya, nah itu pokoknya intinya yang meresahkan masyarakat. Nah itu namanya pergaulan bebas, ya. Nah, kok bisa terjadi ya? Karena salah memilih lingkungan. Kan kita pernah dengar tuh ya, kalau orang kumpul sama pedagang minyak wangi, kira-kira wangi apa enggak? Wangi, ya. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang yang jualan minyaknya minyak tanah, kira-kira wangi apa? Minyak tanah. Bayu minyak tanah. Maka sama, kok bisa jadi anak yang nakal? Itu pergaulan bebas ya, karena dia salah memilih lingkungan. Ya, selanjutnya lihat, ya. Nah, pergaulan bebas itu merupakan salah satu perbuatan kotor atau buruk yang hendaknya umat Muslim untuk menjauhinya. Ya, kita orang Muslim itu sebisa mungkin menjauhi pergaulan bebas. Macam-macam pergaulan bebas. Nih, lihat macam-macam pergaulan bebas. Ada seks bebas, ya. Ada narkoba, ada minuman keras, ada dugem, ada tawuran. Nah, tadi seperti yang gambar tadi. Ada merokok di bawah umur. Merokok itu kalau di bawah umur itu termasuk pergaulan bebas. Tapi kalau sudah dewasa tidak apa-apa. Ya. Terus menonton film yang ada unsur pornografinya, nah, itu bahaya. Balapan liar, nah tadi gambarnya balapan liar, mencuri, nah, apalagi mencuri rame-rame merampok, nah itu termasuk pergaulan bebas. Bergabung dengan geng-geng yang tidak bermoral ya, ada geng motor, nah itu kan geng-geng yang buruk ya, itu termasuk pergaulan bebas. Melanggar lalu lintas, melanggar lalu lintas sekali dua kali itu dimaklumi, terus-terusan, nah itu termasuk perilaku yang buruk, termasuk pergaulan bebas. Bolos sekolah, nah ini buat aja. Siapa nih yang suka bolos? Kelas ini ada nggak? Ya, jangan sampai terjadi membolos sekolah. Oke? Janji jangan membolos. Insya Allah, oke ya. Yang terakhir ini, ya masih banyak lagi yang lain. Kalau ditulis terus ya nggak bisa habis, ya. Itu. Nah, pada pembahasan ini kita akan fokus ke seks bebas. Kan tadi salah satu bentuk pergaulan bebas adalah seks bebas kan, atau free sex kan. Nah, materi hari ini kita akan fokus ke seks bebas, atau dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan zina. Disebut dengan apa? Zina. Nah, coba bertanya, ada yang tahu nggak apa itu zina? Bang, tengah yang tahu zina itu? Saya Pak, zina itu seperti kayak pacaran, berduaan, pegangan tangan. Ya, kata teman kalian, zina itu pacaran, berdua-duaan, pegangan tangan. Ya. Coba ada lagi nggak yang lainnya? Apa sih zina itu? Ada yang tahu? Mari kita lihat di slide ini ya. Lihat di situ. Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Zina Akademi itu adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, ya, atau
laki-laki pada seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi zina itu melakukan sesuatu ya hubungan seksual, tapi dia belum terikat oleh pernikahan. Nah itu namanya zina. Ya, paham sampai di sini? Paham, alhamdulillah. Nah, zina itu salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, nggak boleh melakukan zina. Mana dalilnya Pak? Kita lihat dalilnya ya. Nih, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini dalil hilangnya perbuatan zina. Makanya jauhi yang namanya zina. Yaitu di surat Al-Isra ayat 32. Selain Al-Quran ternyata Rasulullah juga pernah melarang. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan inna min aswati sa'ati aifal ilmu wa yasbutal jalu wa yasbutal hamdu wa yadharul zina. Artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu di antara ilmu dan perkawinan nampak jelas dan banyak yang Muhammad dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Zina secara terang-terangan. Kamu lihat hari ini ya, banyak orang pacaran enggak ngumpet. Dulu zaman bapak orang pacaran tuh ngumpet. Jangan sampai ketahuan, malu buat kamu. Sekarang bujang-bujangan pakai motor, ya enggak? Ayo, yang ketawa pasti pernah kan? Yang ketawa pasti pernah tuh. Ya tuh kan, ada yang ketawa tuh ya. Jadi itu salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, dijauhi. Sekarang kita bahas asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Ayat surat Al-Isra ayat 32 tadi itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ada penyebabnya ya. Kalau dilihat penyebabnya dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seseorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah minta izin berzina. Terus banget ini datang ke Rasulullah lagi, ya. Lalu kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu. Waktu itu kan Rasulullah sedang berkumpul sama para sahabat, teman-temannya Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang pemuda minta izin berzina. Wah, yang ada di sekitarnya Rasulullah, para sahabat langsung dari ruang itu. Wah, ya. Bahkan salah seorang dari sahabat Rasulullah bilang, diam kamu, marahlah, masa minta izin berzina. Lalu Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia padaku. Jadi pemuda itu diminta mendekat. Pemuda itu mendekati Rasulullah dalam jaraknya yang cukup dekat. Jadi mendekat, sudah sangat dekat. Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya. Lalu Rasulullah bilang sama pemuda itu tanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah bersabda lagi, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Maksudnya gini ya, ada orang datang kepada Rasulullah minta izin melakukan zina. Para sahabat yang ada di lingkungan Rasulullah marah dong, ya kan? Masa minta izin zina kan sangat-sangat gak etis ya? Nah, kemudian Rasulullah minta pemuda itu mendekat, jelasin. Kalau ibu kamu di sini orang kira-kira gimana? Dijawab, wah demi Allah saya nggak terima, ya bahkan siap dijadikan tebusan. Nah, itu asbabun nuzul daripada Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, kita akan mempelajari apa aja sih yang mendekatkan
zina itu, sehingga kita kan bisa menjauhi, ya. Nanti dipercepat, Nah, ini beberapa perbuatan yang harus kita hindari agar kita terhindar dari perbuatan zina. Pertama, melihat atau memperlihatkan aurat kepada lawan jenis yang bukan mahram, ya. Memperlihatkan aurat itu nggak boleh. Rasulullah dalam surat An-Nur ayat 30 dijelaskan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Yang kedua, yang bisa mendekatkan diri kepada zina, memegang atau menyentuh lawan jenis bukan mahram. Nah, ini kalau orang pacaran itu pasti zaman sekarang, ya, supaya selalu menyentuh, ya. Makanya ini harus kita jauhi, ya, biar kita terhindar dari perbuatan zina. Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhal ana fi asahadikum bi maqitin min jadi khairun lahu min ayyamassa imra'atu la tahilu lahu." Kata Rasulullah, sesungguhnya andai kepala seorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kata Rasulullah, lebih baik kepalanya ditusuk pakai besi daripada bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena siksaannya sangat berat, ya. Yang ketiga adalah ini, membayangkan sesuatu yang dapat memancing syahwat, nih, ya. Membayangkan sesuatu yang jorok-jorok itu nggak boleh, ya, jauhi. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu terhadap diri sendiri yang dapat memberikan syahwat, tuh, bersenang-senang dengan diri sendiri itu nggak boleh. Selanjutnya kita akan belajar, macam-macam zina, Ya, pertama ada zina hakiki, yaitu hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, ya. Ini zina yang asli. Kalau ada orang berhubungan intim, padahal dia nggak pernah menikahi dengan wanita itu atau dengan laki-laki itu, intinya dia bukan suami istri, maka itu disebut dengan zina hakiki. Yang kedua, macam zina yang kedua adalah zina majasi tadi, ya. Di pertanyaan awal tadi kan, zina majasi itu adalah dosa kecil atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang seperti zina mata, ya, tadi melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, zina tangan, ya, bersentuhan tidak boleh, dan zina-zina lainnya, ya. Nah, ini penjelasan tentang zina ain. Zina ain itu melihat dan memandang, zina qalbi, hati, yang memikirkan dunia sisi yang jelek-jelek. Selanjutnya pembagian zina dari segi pelaku. Kan tadi macam-macam zinanya, sekarang pembagian zina dari segi pelaku, dilihat pelakunya. Ada dua juga. Yang pertama zina muson, yang kedua zina ghairu muson. Apa itu zina muson? Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau zina ghairu muson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Jadi kalau ada pelajar atau orang remaja yang belum menikah, dia melakukan hubungan sama orang lain, itu maka dia termasuk zina ghairu muhsan. Ya, itu tadi pembahasan terkait larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina yang telah Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Baik. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Ada yang mau tanya apa enggak? Ya, baik. Kalau ada yang tanya, Bapak akan membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok. Nanti kita bagi 3 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok akan Bapak kasih tugas, nanti diskusikan. Nanti setelah selesai kita bagi, dipresentasikan hasil diskusinya. Oke? Kita bagi 3 kelompok.
sudah cukup ya diskusinya. Nah, silakan hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, perwakilan dari tiap-tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Silakan Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa maju perwakilannya. Ya, silakan dibacakan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. 1. Pergaulan bebas termasuk perbuatan tercela. Sebagai pelajar harus menjauhi dan meninggalkan pergaulan bebas. 2. Termasuk bagian dari pergaulan bebas adalah zina. 3. Zina adalah hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. 4. Dilakukan dengan terpaksa ataupun dengan sama-sama suka selama tidak ada ikatan pernikahan daripada pelaku, maka disebut zina. Dari segi pelaku, zina ada dua macam, zina mukoson dan zina ghairu mukoson. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Itu pendapat kelompok 1. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa maju perwakilannya. Ya, silakan dibacakan. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Zina adalah hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri. 2. Zina ada 2, zina mukson dan zina ghairu mukson. Zina mukson, zina yang dilakukan oleh seorang zina majasi adalah zina kecil seperti melihat aurat, menyentuh aurat, dan memunculkan syahwat. Bahaya zina mengurangi keimanan pelaku, hilang sifat warga pelaku, merusak hati diri pelaku, mengangkat dosa dan muka Allah. Pelaku zina hatinya tidak akan tenang atau selalu gelisah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih ya. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelumnya mari kita kaji bahwasanya tadi kelompok 1 menyampaikan pergaulan bebas itu termasuk perbuatan tercela. Benar apa enggak? Benar ya. Terus dari kelompok 2 menyampaikan pergaulan bebas itu dapat merusak keimanan seseorang. Benar apa enggak? Benar ya. Juga tadi dari kelompok 3 menyampaikan salah satu bentuk adanya pergaulan bebas itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang selalu melewati batas. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup, kira-kira dari awal pertemuan tadi sampai akhir kita ada yang ditanyakan apa tidak? Ada ya. Baik, mari kita simpulkan. Jadi pergaulan bebas itu termasuk perbuatan yang tercela. Contoh perbuatan pergaulan bebas yaitu ada seks bebas, narkoba, tawuran, apa tadi, balapan liar, dan banyak lagi ya. Kemudian zina itu apa tadi? Melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan pernikahan. Kemudian yang lainnya lagi, dasar larangan zina
dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, jenisnya, macam-macamnya zina terbagi menjadi berapa tadi macam-macam zina? Ya, ada dua. Apa yang pertama? Zina hakiki dan zina majasi. Itu dari macam-macamnya. Kalau dilihat dari jenis pelakunya ada berapa? Dua juga apa? Zina muson dan zina ghairu muson ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nanti diperdalam lagi ketika di rumah ya. Dan ini ada oleh-oleh dari Bapak. Oleh-olehnya yaitu tugas ya. Oleh-olehnya tugas. Ketawa. Oleh-olehnya pelajar kan tugas biar dapat ilmu ya. Nah, ini oleh-olehnya nanti Bapak kirim ke grup WhatsApp ya. Sebuah tugas. Kerjakan tugas berkaitan dengan larangan mendekati zina yang tersedia dalam Google Form ya. Ini nanti linknya diklik. Nah, di situ akan ada beberapa soal-soal yang harus kalian jawab. Silakan jawab. Tugas dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Form ya. Batas pengirimannya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2023 ya. Seminggu yang akan datang ya. Insya Allah cukup waktunya lah. Kerjakan dengan baik, semoga mendapatkan nilai yang maksimal ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak bertanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa enggak? Alhamdulillah ya. Terus kira-kira dapat pembelajaran baru enggak? Dapat ilmu baru enggak? Ya, apa aja tadi? Tentang makna pergaulan bebas. Apalagi? Ya, asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32. Apalagi? Ya, tentang makna pengertian zina. Terus ya, isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 ya. Itu semoga bisa dipahami dan syukur-syukur kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan dan dijauhkan dari yang namanya pergaulan bebas dan zina. Amin Allahumma amin ya. Bapak tutup dengan sebuah pantun ya. Bapak punya pantun ya. Ya. Bapak-bapak membeli jamu. Asik. Tidak lupa mengambil stroke. Cakep. Jagalah pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.